Tubuh manusia mungkin adalah mesin paling luar biasa yang pernah ada di bumi. Ia bisa menyembuhkan luka, mengingat wajah, menciptakan peradaban, bahkan mengirim manusia keluar angkasa. Tapi ada satu masalah besar. Tubuh ini sebenarnya tidak pernah dirancang untuk hidup selama ini. Bayangkan seorang manusia purba, tidur di tanah dingin, kelaparan selama berhari-hari, dikejar predator, terinfeksi luka kecil yang bisa membunuh kapan saja. Bagi nenek moyang kita, bertahan sampai usia 30 tahun saja sudah seperti keajaiban. Dan disitulah semuanya dimulai. Evolusi tidak pernah peduli tentang kebahagiaan. Tidak peduli tentang umur panjang. Tidak peduli apakah manusia akan hidup nyaman di usia 80 tahun. Evolusi hanya peduli satu hal. Bertahan hidup cukup lama untuk bereproduksi. Setelah itu, tubuhmu perlahan ditinggalkan. Dan semakin lama ilmuwan mempelajari tubuh manusia, semakin terlihat sesuatu yang mengerikan. Banyak bagian tubuh kita sebenarnya hanyalah Solusi sementara dari masa purba. Lihat punggung manusia. Setiap hari, jutaan orang mengalami sakit pinggang. Saraf terjepit, tulang belakang bermasalah. Padahal kita adalah spesies yang berjalan tegak. Seharusnya tubuh kita sudah sempurna untuk itu, bukan? Ternyata tidak. Karena tulang belakang manusia awalnya berkembang untuk makhluk berkaki empat. Saat nenek moyang kita mulai berdiri jutaan tahun lalu, evolusi memang menyesuaikan tubuh manusia. Tapi penyesuaian itu tidak pernah benar-benar sempurna. Tubuh kita seperti bangunan lama yang dipaksa menopang desain baru. Dan semakin lama hidup, kerusakannya mulai terlihat. Lalu ada lutut. Sendi kecil yang menopang hampir seluruh berat tubuh manusia. Setiap langkah, setiap lompatan, setiap tahun kehidupan, lutut perlahan terkikis. Karena tubuh manusia purba sebenarnya tidak dirancang untuk hidup terlalu lama. Di alam liar, kebanyakan manusia sudah mati sebelum usia tua menghancurkan tubuh mereka. Tapi dunia modern mengubah segalanya. Obat-obatan, rumah sakit, teknologi. Manusia kini bisa hidup 2 kali lebih lama dibanding nenek moyangnya. Masalahnya, tubuh kita belum siap. Dan itu terlihat jelas di otak manusia. Otak adalah organ paling rumit di dunia. Namun ironisnya, otak modern masih menggunakan sistem kuno yang dibuat untuk bertahan hidup di zaman batu. Saat nenek moyang kita menemukan makanan manis, otak memberi dopamin besar-besaran. Karena gula sangat langka saat itu, sangat berharga. Tapi hari ini, gula ada di mana-mana. Dan otak kita tidak pernah belajar menghentikan kecanduan itu. Itulah kenapa manusia modern terus makan berlebihan, terus mencari kesenangan instan, terus kecanduan sesuatu. Bukan karena lemah, tapi karena otak kita masih hidup di dunia purba, sementara tubuh kita dipaksa hidup di dunia modern. Dan bukan cuma makanan, stres manusia modern juga berasal dari masalah yang sama. Dulu, stres membantu manusia bertahan hidup. Saat ada harimau, tubuh mengeluarkan adrenalin. Detak jantung meningkat, otot menegang. Tubuh bersiap bertarung atau melarikan diri. Masalahnya, hari ini harimau itu berubah bentuk. Tagihan, pekerjaan, media sosial, tekanan hidup, kesepian. Dan tubuhmu tidak bisa membedakan ancaman nyata dan tekanan mental. Akibatnya, tubuh manusia hidup dalam mode panik setiap hari. Jantung bekerja terlalu keras, otak kelelahan, tidur rusak, tubuh perlahan menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Kita berhasil menciptakan dunia modern, tapi membawa sistem biologis kuno ke dalamnya. Dan mungkin itulah tragedi terbesar manusia.
Kita menjadi spesies paling cerdas di bumi. Tapi kecerdasan itu berkembang jauh lebih cepat daripada evolusi tubuh kita sendiri. Lalu, ada satu fakta yang jarang dibicarakan. Semakin lama manusia hidup, semakin banyak tubuh mulai gagal. Sel-sel berhenti memperbaiki diri, DNA mulai rusak, organ perlahan melemah. Tubuh manusia sebenarnya memiliki batas tersembunyi. Karena jutaan tahun lalu, alam tidak pernah mempersiapkan manusia untuk hidup selama ini. Dan semakin ilmuwan meneliti penuaan, semakin jelas satu hal. Usia tua bukanlah kesalahan. Usia tua adalah harga dari berhasil bertahan hidup terlalu lama. Tubuh manusia bukan mesin abadi. Ia hanyalah alat bertahan hidup yang dipinjam sementara oleh evolusi. Dan mungkin bagian paling mengerikan dari semua ini adalah meskipun teknologi terus berkembang, meskipun manusia berhasil memperpanjang umur, meskipun suatu hari kita mungkin bisa hidup ratusan tahun, tubuh kita masih membawa sistem kuno yang diciptakan untuk dunia brutal jutaan tahun lalu. Artinya, di balik semua kemajuan modern, di balik gedung tinggi dan kecerdasan buatan, di dalam tubuh setiap manusia, masih hidup makhluk purba yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan selama ini.